Zikir hati itu ya, itu bukan sekedar mengingat Allah teman-teman, tapi benar-benar terhubung dengan Allah. Dan dengan kita selalu terhubung dengan Allah, kita bisa lebih mudah untuk membaca instruksi-instruksi serta pesan-pesannya yang tersebar melalui semesta. Lalu kenapa kita menjadi sulit sekali untuk mengerjakan ini? Kenapa kita menjadi asing dengan hal ini? Jawabannya satu, karena ini bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh dunia yang sudah sangat kacau ini. Cepat atau lambat kita akan sadar kok, kalau dunia tempat kita hidup hari ini, di ujung zaman ini, sudah mengkondisikan kita untuk semakin lupa dengan asal-usul kita, lupa dengan tujuan penciptaan kita. Coba deh sekarang kita lihat ke sekeliling kita. Berapa banyak hal-hal yang tidak normal yang kemudian kita normalkan. Hidup terburu-buru, hidup dengan target materi, hidup dengan ketakutan akan masa depan, dan seterusnya. Kita dikondisikan untuk percaya bahwa dunia ini adalah sebuah medan pertempuran untuk bertahan hidup. Semua orang mengadu nasibnya ke kota, berdesak-desakan setiap pagi, dan semua ini kita normalisasi. Belum lagi jika kita melihat betapa banyaknya distraksi-distraksi yang coba untuk dinormalkan oleh dunia ini, yang membuat seolah-olah hidup present itu sudah tidak normal lagi di dunia ini. Saya mau cerita sedikit. Sudah 1 minggu belakangan ini, saya rutin berpergian dengan menggunakan transportasi publik. Dan suatu hari, hati saya cukup tersentuh ketika pada saat itu saya berada di satu gerbong kereta yang di situ seluruh penumpangnya, benar-benar seluruh penumpangnya menggunakan earphone. Entah itu untuk mendengarkan musik, menonton, meeting, atau untuk apapun itu. Di sini saya nggak mengatakan bahwa itu semua buruk ya. Nggak sama sekali. Jika itu dilakukan pada waktu dan juga tempatnya, dan itu tidak mengganggu kepresenan kita dalam hidup. Karena begini, sebagian besar dari kita mungkin mengira bahwasanya itu adalah sebuah aktivitas yang normal. Itu adalah cara yang paling umum untuk membunuh waktu. Tapi sejatinya itu sama sekali tidak normal, teman-teman. Kenapa? Karena semesta ini ya, selain menjadi tempat daripada kita untuk berperan, ini juga adalah sekolah untuk jiwa kita bisa belajar dan juga bertumbuh. Siapa gurunya? Ya gurunya adalah sang guru sejati itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Sekarang coba bayangkan masa-masa di mana kita dulu bersekolah. Kita duduk di ruang kelas, guru kita sedang menerangkan pelajarannya, tapi kita malah justru lebih memilih untuk ngobrol dengan teman-teman kita di dalam kelas. Kita memilih untuk main handphone sembunyi-sembunyi. Kira-kira aja, masuk atau enggak pelajarannya? Sepertinya kok tidak ya. Ya kecuali kita murid yang sadar dan di luar kelas kita rajin untuk belajar. Tapi sepengalaman saya sekolah dulu, murid yang sadar nggak mungkin sih mau melakukan itu. Dia tahu bahwasanya ruangan kelas itu adalah juga tempatnya untuk menimba ilmu. Dan dia juga pasti tahu konsekuensi daripada ketidakpresenan dia di ruang kelas itu. Antara nilainya jelek, harus mengulang, atau yang paling buruk, dia terpaksa harus turun kelas.